Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, GKV kelas C bakal mempresentasikan hasil progres game Jejak-Kejar yang telah kami buat. Sebelumnya, izin kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri Poppy Novita dengan NIM 93, Fiorenza Agustina Rahayu dengan NIM 39, dan Salah Keishatura dengan NIM 41. Sebelumnya, saya akan menjelaskan konsep dari game yang telah kita buat terlebih dahulu. Untuk judul dari gamenya itu adalah kita mengambil nama Jejak-Kejar yang mengonsepkan atau menceritakan di mana seorang karakter yang sedang berjalan di tengah suasana malam hari saat berada di sebuah area hutan, karakter tersebut itu mendengar suara yang mencurigakan yang berasal dari balik semak-semak. Nah, karena penasaran, karakter ini akan mencoba untuk mendekati sumber suara tersebut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi di balik semak-semak tersebut. Nah, namun tiba-tiba tanah yang diinjak itu ternyata adalah jurang, sehingga karakter tersebut itu jatuh ke dalam sebuah jurang yang mengarah ke hutan yang misterius. Nah, setelah terjatuh, pemain itu harus membantu si karakter untuk menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Namun perjalanannya, pemain itu akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang harus dilewati untuk melanjutkan perjalanannya. Selain itu juga pemain itu menemukan beberapa question box yang berupa peti harta karun yang berisi pertanyaan-pertanyaan edukatif. Nah, jika pemainnya tersebut itu berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan memperoleh objek atau petunjuk penting yang dapat membantu atau menemukan arah dan jalan keluar dari hutan misterius tersebut. Kurang lebihnya itu adalah konsep game yang akan kita usung dalam game Jejak-Kejar kali ini. Untuk progresnya saat ini, kami sudah menyelesaikan pembuatan karakter atau player dengan menggunakan platform Canva, serta mengumpulkan dan membuat berbagai aset yang sekiranya itu dibutuhkan dalam game seperti rumah, rintangan berupa batu, ular, perangkap, dan lain-lain, background, dan elemen pendukung lainnya. Selain itu juga untuk fitur, player movement, dan animation itu juga sudah berhasil kita implementasikan, meliputi animasi ketika dia berjalan, ketika dia diam, dan ketika dia tuh melompat melewati rintangan. Pembuatan map juga menggunakan tile map itu juga telah selesai, sehingga lingkungan permainan itu sudah dapat dijelajahi oleh si playernya nanti. Untuk dari sisi gameplay sendiri, kami tuh sudah membuat fitur question box sebagai unsur edukasi dalam game, yang dimana nantinya player itu dapat berinteraksi dengan peti harta karun untuk memunculkan soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ingin disampaikan. Nah, di sini materi yang ingin disampaikan itu adalah kita mengusung materi dasar dari informatika. Selain itu juga background dan sound effect yang akan digunakan selama permainan itu juga sudah dikumpulkan. Untuk progres jurnal sendiri itu hampir seluruh bagian sudah selesai dikerjakan, dan saat ini hanya perlu menambahkan beberapa gambar hasil dari gameplay yang nantinya akan dimasukkan ke dalam bab 4, yaitu komponen dalam gamenya, untuk mekanisme gameplaynya sebagai dokumentasi hasil dari implementasi game dan pengujian sistem game yang sudah kita buat ini. Terus juga untuk saat ini yang kita lakukan dalam tahapan progres itu adalah sistem nyawa live dari playernya, terus pembuatan opening gameplay sebagai prolog atau pengenalan ceritanya dalam permainan, serta epilog atau ending yang akan ditampilkan setelah playernya itu berhasil menyelesaikan gamenya itu. Untuk secara keseluruhan, kira-kira progres kita itu sudah mencapai 85%, baik dalam progres game dan baik dalam progres penyusunan jurnal itu juga sudah berada pada tahap akhir, dan tinggal menyelesaikan beberapa bagian yang masih berjalan, masih on progress. Untuk demonstrasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fiorenza. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi, yang dimana kita akan memulai game terlebih dahulu. Nah, ini merupakan scene 1, yang dimana scene ini dia dari rumah, dan kita akan berjalan menuju semak-semak, dan karakternya akan terjatuh. Nah, setelah itu dia akan diarahkan untuk ke scene berikutnya. Di sini kita akan mendekati quest yang ada, yaitu dalam peti. Di sini kita diberikan soal. Jika saya menjawab ini, nah jika jawabannya salah, dia akan menampilkan teks seperti ini. Dan saya akan coba menjawab dengan yang ini. Nah, jika dia benar akan menampilkan teks seperti ini dan mendapatkan barang yang telah ditentukan, yaitu senta. Di sini juga terdapat rintangan. Saya telah membuat rintangan tersebut diberikan efek enemy damage. Nah, seperti ini stripnya. Dimana jika karakternya terkena, dia akan ada efek merah-merah seperti ini. Nanti efek itu akan menyebabkan nyawa si karakter itu berkurang. Di sini juga ada rintangan yang tidak memberikan damage apapun, tapi dia harus dilewati. Nah, jika scene 2 sudah selesai, kita akan diarahkan untuk ke pohon ini, di mana pohon ini adalah transisi antara scene 2 dan 3, atau antara level 1 dan level 2. Nah, di sini juga ada quest 2. Oke, baik, terima kasih Vio atas demonstrasi gameplaynya. Selanjutnya kita akan memaparkan job desk atau kontribusi yang telah kita buat dan sudah kita bagi-bagi. Dan untuk dari saya sendiri, untuk kontribusi yang telah saya lakukan itu adalah menyatukan berbagai komponen karakter ke dalam
dimension Unity sehingga karakternya itu nanti dapat digunakan dan diimplementasikan dengan baik dalam permainannya. Selain itu juga saya mengatur animation playernya, yang dimana nanti si player itu bisa berjalan, diam, dan melompat ketika melewati rintangan. Terus juga saya bertanggung jawab untuk mencari atau menyiapkan background serta sound effect yang akan digunakan untuk menciptakan suasana bermain yang lebih menarik gitu. Selanjutnya mungkin kontribusi saya di proyek ini, pertama saya mengerjakan bagian desain dan sistem quest. Saya membuat UI quest menggunakan Canvas di Unity, membuat soal beserta pilihan jawaban, kemudian membuat script untuk mengecek jawaban benar dan juga jawaban salah. Saya juga membuat sistem reward. Ketika quest itu terjawab, maka akan ada barang, yaitu ada center dan juga kunci. Di level pertama akan mendapatkan center dan di level kedua akan mendapatkan kunci. Nah, untuk berikutnya mungkin Untuk kontribusi saya dalam proyek ini, saya pertama itu membuat desain untuk karakternya di sini, di mana semua bagian itu terpisah-pisah. Lalu saya juga membuat maps untuk semua scene ini, saya membuatnya. Dan saya juga mencari aset untuk beberapa keperluan seperti rumah, semak-semak, dan lain-lain. Dan di sini juga saya buat script enemy damage. Terus ada script halt juga. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, baik, terima kasih. Untuk job desk mengenai kontribusi jurnal dan juga pencarian aset itu kita lakukan secara bersamaan, kita bagi rata untuk pencariannya. Mungkin itu saja progres yang bisa kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.